Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis linear berganda, pengaruh luas lahan dan penggunaan pupuk terhadap hasil produksi padi sawah di Kabupaten Langkat tahun 2018. Dengan penulis Dia Reka Putri dan dosen pengampu Dr. Insinyur Generenfield M. Kapanto MSc Mikom. Yaitu anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Rosidiati Silalahi, Mariola Pipi, Edward Kalangi, Erika Makikoko, dan Harold Alikastika. Kelompok kami menggunakan data yang bisa dilihat dari tabel di bawah berikut dengan hasil produksi padi dengan variabel Y, luas lahan dengan variabel X1, dan pupuk dengan variabel X2. Uji data dari masing-masing variabel menggunakan Microsoft Excel. Nilai koefisien yang didapatkan dari hasil pengujian dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dari tabel di atas, maka dapat diketahui koefisien regresinya, di mana B0 sama dengan 647.430,78, B1 sama dengan minus 65.134,52, B2 sama dengan 354,36. Jadi dapat kita buat persamaan regresi linearnya. Y atau hasil produksi padi sama dengan 647.430,78 dikurang 65.134,52 dikali X1 atau luas lahan ditambah 354,36 dikali X2 atau pupuk. Dari hasil analisis menggunakan Excel, didapat R-square-nya sebagai berikut. R-square sebesar 0,9517. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Dalam konteks ini, nilai 0,9517 yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam hasil produksi padi dapat dijelaskan oleh luas lahan dan penggunaan pupuk dalam model analisis yang digunakan. Dengan kata lain, sekitar 95,17% variasi dalam hasil produksi padi dapat diatribusikan kepada luas lahan dan penggunaan pupuk, sedangkan sisanya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut atau faktor-faktor yang sulit diukur. Uji serentak atau uji F dengan signifikan H0 sama dengan luas lahan dan pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. H1 luas lahan dan pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Nilai signifikan sama dengan 0,000118, maka pada alfa sama dengan 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya luas lahan dan pupuk yang berpengaruh nyata terhadap hasil produksi padi. Uji parsial atau uji T. Uji masing-masing variabel bebasnya yaitu yang pertama ada variabel X1 yaitu dengan variabel luas lahan. Variabel X2 pupuk. Pengujian variabel luas lahan atau X1 dengan hipotesis H0, luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. H1, luas lahan berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Nilai P signifikan sama dengan 0,042, maka pada alfa sama dengan 0,05. H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya luas lahan berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi padi.
Kemudian selanjutnya itu pengujian variabel pupuk atau X2 dengan hipotesis H0 pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi dan H1 pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Nilai P signifikan sama dengan 0,010, maka pada alfa 0,05 H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi padi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan dan penggunaan pupuk dengan hasil produksi padi. Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa hasil produksi padi atau Y dapat diestimasi dengan baik menggunakan variabel luas lahan atau X1 dan pupuk atau X2. Model ini mampu menjelaskan sekitar 95,17% variasi dalam hasil produksi padi, menunjukkan keefektifan penggunaannya dalam meramalkan hasil pertanian. Uji serentak atau uji F mengonfirmasi bahwa luas lahan dan pupuk secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap hasil produksi, sedangkan uji parsial atau uji T menegaskan bahwa keduanya juga memiliki pengaruh individual yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa luas lahan dan penggunaan pupuk adalah faktor krusial yang dapat diperhitungkan dalam upaya meningkatkan hasil produksi padi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.